Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ananda, perkenalkan nama saya Dr. Citra Dewi. Kembali lagi dengan saya Dokter Umum Rumah Sakit Umum Ananda. Kembali lagi ke Ananda Menyapa hari ini. Kita narasumbernya adalah Dr. Singgih Winoto, spesialis bedah. Tepuk tangan boleh? Oke, kemarin saya menjadi narasumber ya di Ananda Menyapa. Untuk hari ini saya menjadi host Ananda Menyapa hari ini. Apa kabar Dokter Singgi? Ya, kabar baik. Kabar baik. Gimana tadi dengan pasiennya, sudah aman? Aman, syukur hari ini pasien stabil semuanya. Stabil semua, luar biasa teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tuntas ya dok, tentang hernia. Seperti yang di judul Instagram kami kemarin, kupas tuntas tentang hernia. Oke, sudah ready teman-teman? Saya yakin semua sudah siap. Oke, kalau dokter Singgi gimana? Kira-kira sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman hari ini? Baik, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya dok. Baik. Oke, yang pertama ini dok, hernia itu sebenarnya apa sih dok? Ya, hernia itu sebenarnya sudah sering dialami oleh pasien atau di lingkungan kita sehari-hari, bahkan hampir di keluarga kita ada yang menderita seperti itu. Cuma mungkin kita kurang menyadari apa itu hernia itu sebenarnya. Jadi hernia itu sebenarnya adalah penonjolan dari organ tubuh kita pada suatu titik organ tubuh yang mengalami titik lemah. Ada titik lemah di bagian tubuh sehingga membuat organ tubuh seharusnya di dalam tidak menonjol, jadi menonjol secara abnormal keluar dari dinding tubuh kita. Itu yang kita sebut sebagai hernia. Oke, jadi kalau gampangnya itu hernia adalah sebuah benjolan ya dok di tempat yang tidak ini ya, bisa di mana aja dok? Atau Jangan gimana, dibilang dok? benjolan, takutnya nanti dikira tumor. Oh Jadi gitu. penonjolan. Oh jadi penonjolan. Jadi berbeda ya antara Ya, penonjolan sama atau benjolan gitu ya. betul. Oke. Cuma bahasa yang sering dipakai di pasien atau masyarakat sering dianggap sebagai benjolan. Oh gitu. Tetapi Oke. kita akan meluruskan itu bukan adalah benjolan tetapi penonjolan. Oh, tapi penonjolan ya. Oke. Kalau untuk lokasinya sendiri itu di mana aja sih dok hernia itu bisa terjadinya? Apakah hanya di tempat tertentu atau di mana aja bisa gitu? Ya, kalau terjadinya bisa di banyak tempat ya. Tetapi yang paling sering adalah di lipatan paha kiri dan kanan kita. Karena di situ adalah bagian yang sering mengalami kelemahan. Ya. Bisa jadi yang paling sering kita sebut sebagai hernia inguinalis lateralis, ada yang kita sebut sebagai hernia inguinalis yang medialis. Nah, yang paling sering dibawa saat mulai dari lahir hingga dewasa yang sering timbul sudah sejak lahir adalah hernia inguinalis lateralis atau yang secara kongenital. Itu biasa disebabkan karena tidak menutupnya saluran yang dari rongga perut ke rongga saluran di dekat skrotum atau di dekat buah zakar kita ke testis. Sehingga karena tidak menutuplah isi usus dari dinding perut bisa turun ke bawah. Itu kita sebut hernia inguinalis lateralis. Ada juga yang disebabkan karena kelemahan dinding perut, misalnya tekanan perut yang sangat tinggi, batuk yang lama, ambien, ya seperti itu. Kemudian prostat, kencing yang selalu mengedan, atau sering mengangkat barang-barang yang berat sehingga tekanan di perut ini tinggi, atau seperti fitness kita tidak hati-hati, dindingnya sudah lemah akan jebol menjadi hernia inguinalis medialis namanya. Dua ini yang paling sering umum, hernia inguinalis ini. Tetapi kalau ditanya jenis yang lainnya apa, ada tapi tidak lazim. Bisa di paha, bisa di pinggang atau punggung, dan bisa di tempat lain bekas operasi yang tidak kuat akan jebol juga. Bisa di samping dinding perut, berbeda banyak variasi. Tetapi yang paling lazim dan sering adalah hernia yang berada di lipat paha kiri kanan kita.
Oke, jadi lokasinya memang yang paling sering itu ada di lipatan paha ya teman-teman, atau biasanya di dinding perut ya dok ya? Ya. Oke, oke dok. Kalau gejala atau ciri-ciri hernia itu sendiri gimana tuh dok? Oke, kalau hernianya masih tidak terjepit, ya, namanya penonjolan dari kantong ini, itu ada hernia itu ciri-cirinya selalu ada cincin dan kantongnya. Nah, cincin hernia ini kita khawatirkan suatu saat akan menjepit atau menjerat. Selama kantong hernia ini tidak terjerat, ya, cincin hernia ini tidak menjerat kantong hernia, yang isinya itu kadang bisa berupa usus. Kalau dia tidak terjerat, tentunya tidak akan nyeri, tidak akan mual muntah, ya. Biasa pasien di sini masih menganggap remeh atau belum ada gejala yang signifikan. Cuma terkadang mengganggu sekali. Kadang benjolan atau tonjolannya itu kadang keluar masuk. Itu yang buat tidak nyaman. Tetapi suatu saat kalau sudah menjerat akan timbul nyeri hebat sehingga usus akan terganggu gerakan peristaltik atau pasasenya sehingga pasien bisa mual muntah. Dan kalau pembuluh darah terjepit, risiko ususnya bisa busuk dan mengancam ke nyawa pasien, bisa menjadi kegawatan pada pasien itu sendiri. Oh gitu ya, oke. Jadi ciri-cirinya bisa kelihatan jelas lah ya, untuk penampakannya itu ya benjolan gitu ya. Oke, terus seperti ada cincin ya dok. Kalau suatu saat sudah terjepit, benjolannya sudah tidak bisa keluar masuk, Oh sudah akan nggak bisa, menetap. gitu ya. Oke. Kalau hernia ini sendiri gimana sih dok penyebabnya? Kenapa sih kok bisa terjadi hernia? Tadi kalau nggak salah kan awal-awal itu karena ada kelemahan ya dok. Nah, apakah memang karena kelemahan si organ kah atau apa gitu dok? Kira-kira bagaimana penjelasannya dok? Ya, ada yang memang sudah dari lahir itu saluran dari dekat tadi yang sudah saya jelaskan, saluran yang di dekat titik hernia yang lemah tadi tidak menutup dengan baik, sehingga nanti ada hubungan dari rongga perut ke saluran rongga yang turun ke testis atau buah jakar. Nah, kalau itu tidak menutup atau lemah, isi dari usus itu tadi yang bisa turun menjadi hernia. Itu dibawa dari lahir. Ada juga hernia yang didapat, misalnya tadi seperti karena sesuatu hal beban yang mengangkat beban yang berat, BAB yang tidak lancar mengedan keras, ibu hamil yang sering mengedan, kemudian nanti akan berkembang menjadi ambien, wasir. Nah, itu biasa BAB-nya keras, ngedan terus, ditambah dengan sering angkat beban yang berat, fitness dan sebagainya, dan salah satunya prostat juga, kalau kencing tidak lancar, mengedan terus, sehingga karena sering mengedan, tekanan dinding perut ini menjadi lemah. Nah, lemahnya ini akhirnya membuat terjadinya hernia. Jadi penyebabnya dua, ada yang bisa didapat dari lahir, ada yang didapat pada sudah usia dewasa karena tekanan di perut itu jauh lebih besar atau berat sehingga menimbulkan hernia. Oke, berarti kita pun harus hati-hati ya dok, kalaupun mengejan gitu ya, atau fitness, atau melakukan sesuatu yang membutuhkan tekanan gitu ya dok, karena takutnya si hernia ini bisa terjadi gitu ya, karena kita kan nggak pernah tahu sebenarnya kondisi tubuh di dalam kita itu gimana gitu ya dok ya. Iya. Oke. Dok, untuk jenisnya hernia itu apa aja ya dok? Ya, kalau jenis-jenisnya tadi secara umum ya ada istilah-istilahnya, ya ada yang paling umum yang sering terjadi di lapangan atau di pasien itu adalah, kita bahasa Latinnya itu adalah hernia inguinalis lateralis ya, atau indirect. Ada juga hernia inguinalis yang medialis ya, dari sisi dalam rongga abdomen, atau direct, itu yang dialami pada usia-usia dewasa. Kalau yang dari lahir atau kongenital, dari lahir gagal menutup salurannya, itu kita sebut hernia inguinalis lateralis atau indirect. Nah, untuk hernia jenis lainnya masih banyak tapi tidak lazim. Hernia yang di paha, ya, hernia yang di pinggang atau punggung, hernia di sisi samping perut, ya, otot perut. Ada juga hernia yang isi kantongnya melengket dengan usus, ada yang hernia isinya adalah usus buntu. Nah, ada hernia yang banyak variasi, yang isinya juga berbeda. Ada yang campur, kombinasi. Ada yang campur medial dan lateral, ada yang seperti itu. Jadi variasi banyak, tapi cukup yang kita kenal di masyarakat cukup dua aja hernia yang tadi yang sebutkan. Oke.
Berarti sebenarnya jenisnya itu banyak banget teman-teman ya dok ya. Ya. Jadi biar dokter Singgi aja nanti yang mendiagnosa itu ya dok. Ya, baik. Karena kalau kita sendiri sepertinya agak susah ini ya teman-teman. Ya. Maksudnya saking banyaknya gitu ya, daripada kita salah nih dan menerka-nerka kan tidak baik ya teman-teman. Jadi sebaiknya langsung konsultasikan saja kepada dokter Singgi. Oke, kita lanjut ya dok. Baik. Oke, untuk hernia ini sendiri tingkat kegawatannya itu gimana dok? Apakah aman-aman aja si penyakit ini, atau wah ini harus segera dibawa ke IGD atau gimana gitu dok? Ya. Hernia ini termasuk kriteria operasi yang bukan emergensi, tetapi urgent. Artinya semakin lebih cepat lebih baik, tetapi tidak perlu sesegera langsung. Sewaktu kapan diusahakan oleh pasien bisa ada waktu secepatnya, jangan ditunda. Lebih baik segera dioperasi sebelum nanti sudah menjerat. Apabila hernianya sudah menjerat, kita sebut sebagai hernia ingkar serata, di mana nanti usus yang terjerat menyebabkan nyeri hebat dan mual muntah, itu menyebabkan nanti pembuluh darahnya juga bisa terjepit atau bisa disebut sebagai hernia strangulata. Nah, kalau sudah terjadi itu, resikonya nanti ususnya kita operasi sudah terlambat, harus kita buang. Nah, kalau bisa disambung syukur bisa disambung, kalau tidak bisa ya terpaksa dikasih saluran pembuangan di luar. Nah, syukur-syukur tidak mengancam nyawa pasien. Tidak semua pasien yang kondisi gawat setelah dioperasi kondisinya bisa pulih dengan baik. Tergantung lagi kondisi saat pasien gawat itu, apakah daya tahannya dan kondisi usianya masih kuat untuk terjadinya komplikasi yang berat itu atau tidak. Kalau bertahan ya syukur. Kalau ternyata semakin tua usia, biasa resiko operasi semakin tinggi. Jadi tinggi ya Ya, dok. itu yang tidak ada jaminan apakah nanti terjadi kegawatan di operasi akan membaik dengan tepat. Oke, jadi secara umum sebenarnya si hernia ini tingkatnya urgensi ya dok. Jadi sebaiknya sih segera mungkin, karena kalaupun ditunda-tunda itu bukannya semakin membaik ya dok, tapi malah meningkatkan resiko tindakan dari si operasi hernianya itu ya dok ya. Ya, karena kita tidak bisa menebak kapan kantong hernia ini terjerat oleh cincin. Iya. Itu. Oke. Lanjut ya dok, karena tadi kita udah tahu nih kalau hernia itu harus segera gitu ya, segera dilakukan tindakan. Jadi sebenarnya tindakan apa sih dok hernia ini kalau misalnya kita sudah terdiagnosa nih, oh ini ternyata hernia, lalu penata laksanaannya bagaimana dok? Gitu. Apakah operasi kemudian atau bisa obat aja atau gimana dok? Ya, ada beberapa yang menyarankan menggunakan ini ya, celana hernia atau semacam korset ya, untuk menahan biar beban tidak bertambah berat, tekanan di perut tidak berat. Namun itu hanya sementara, tidak ada jaminan bahwa kantong yang sudah ada celahnya, sudah terlanjur ada defek atau bagian yang lemah itu tertutup. Jadi tetap ada resiko. Tetapi untuk mencegah jadi komplikasi yang lebih berat, bisa penanganan sementara kita pakai celana hernia, korset untuk menahan beban di perut biar tidak menonjol keluar dan akan menjerat. Itu penanganan pertama, boleh seperti itu. Tetapi apakah penanganan itu akan berhasil sepenuhnya, tidak ada jaminan. Jalan terbaik adalah harus operasi. Oke, berarti memang harus operasi ya dok. Kemudian dievaluasi ya nanti operasinya, kondisi ususnya seperti apa, kemudian yang terjerat apa saja, bagian yang mana aja gitu ya dok ya. Ya. Oke. Selanjutnya pencegahan nih dok, gimana kalau misalnya kita terkena hernia gitu ya, pencegahannya seperti apa? Kalau pencegahan ini sebelum hernia ya berarti ya dok ya. Baik. Ya, kalau hernia yang dibawa dari lahir itu kita nggak bisa cegah. Kalau hernia yang bawaan atau dari gaya hidup kita, itu yang bisa kita cegah, seperti ya tadi, hindari mengangkat beban yang berat, hindari mengedan yang terlalu kuat ya. Kemudian kalau fitness harus pakai proteksi yang bagus, jangan sampai bebannya tidak ditahan dengan baik malah meningkatkan risiko hernia. Kemudian kalau ada penyakit seperti ambeien, konstipasi atau BAB tidak lancar, harus segera datang diatasi berobat, jangan sampai dibiarkan dipaksa mengedan. Kalau ada gejala prostat
kencingnya selalu mengedan juga harus segera diatasi prostatnya. Seperti itu. Kalau ada batuk yang lama, sering batuk-batuk kuat, dan juga harus segera berobat ke batuknya agar tidak berkembang menjadi hernia. Hernia ya. Itu tadi. Oke. Jadi gitu teman-teman, untuk mencegah hernia berarti kita memang harus mengendalikan ya dok, supaya tidak terjadi tekanan yang terlalu besar di abdomen kita ya dok ya, atau di perut kita. Oke. Rentan berapa sih dok untuk hernia ini dok? Yang rentan terkena usianya, apakah dewasa atau anak-anak juga bisa? Lebih banyak mana nih, di usia berapa yang terkena hernia ini dok? Ya, kalau hernia yang dibawa dari sejak lahir hampir merata, semua usia bisa kena, mulai dari bayi baru lahir sudah bisa kena hernia, hingga dari usia dewasa muda, anak-anak dewasa muda maupun sampai dewasa tua ya. Kalau jenis hernia yang karena meningkatnya tekanan di perut sehingga terjadinya hernia, itu sering dialami hanya pada orang-orang dewasa. Dan makin usia makin tua, dinding perut kita akan makin lemah, sehingga resiko terjadi hernia jenis itu makin lebih tinggi di usia tua. Di usia tua ya, jadi semakin tua itu semakin tinggi resikonya ya dok ya. Untuk jenis hernia yang tertentu, yang hernia inguinalis medialis. Kalau hernia yang dibawa dari lahir, tidak pandang usia, dari bayi pun sudah terkena. Oh gitu, oke dok. Kalau di jenis kelaminnya gimana dok? Kira-kira lebih rentan di mana nih? Wanita atau pria? Atau ternyata di pria itu lebih rentan gitu? Terus apakah jenis kelamin itu mempengaruhi kegawat daruratannya dari si hernia itu atau enggak gitu dok? Ya, secara statistik sih kejadian lebih banyak pada pria daripada wanita. Karena mungkin dari saluran kelaminnya juga lebih panjang dari istri pria daripada wanita, sehingga untuk resiko perjalanan hernia sampai ke rongga saluran ke buah zakar itu juga lebih panjang, ada resiko terjepit. Jadi cenderung lebih banyak kejadian hernia pada pria, dan resiko lebih berbahaya juga pada pria. Tetapi pada wanita yang paling sering hernia yang dekati paha, hernia femoralis. Jadi ada perbedaan angka kejadian. Nah, yang lazim hernia di lipat paha ini adalah pria, sedangkan yang di paha perempuan atau wanita. Oke. Jadi sebenarnya kalaupun hernia ini ya di wanita dan di pria bisa di mana aja ya dok, cuma memang lebih sering di pria gitu ya dok. Oke. Mungkin gitu dulu dokter, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Oke, gimana tim, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ini ada satu pertanyaan dulu ya dok dari teman-teman. Ini dok, apakah setelah pernah dilakukan operasi hernia bisa kambuh lagi? Ya, sangat bisa ya. Jadi tergantung ini jenis hernianya apa ya. Kalau hernia pada anak-anak atau bayi, ya, itu berbeda dengan hernia pada dewasa. Jadi kalau pada hernia anak, kita setelah mencari kantong hernia dan kita ikat, ya, kita tidak lakukan pemasangan mesh ya, karena kita tahu bahwa kelemahannya bukan di dinding perut. Tetapi kalau pada dewasa berbeda. Setelah, walaupun ada kantong hernianya, dinding dasar perutnya kalau kita lakukan tindakan operasi ada resiko melemah sehingga harus dipasang mesh ya. Namun apakah ada resiko untuk kambuh? Ada resikonya, namanya tindakan itu kita dilakukan oleh manusia ya, dokter juga walaupun profesional ya tetap manusia kita kerjakan, tapi resiko tidak diperbaiki seperti sering masih batuk yang kuat, mengedan yang berat, masih angkat barang yang berat, akan ada resiko di kemudian hari jebol lagi hasil operasi itu, sehingga menjadi hernia yang kambuh lagi. Oh gitu ya. Jadi tetap harus menjaga diri pasca operasi, sudah harus dihindari resiko-resiko yang akan meningkatkan kekambuhan hernia. Oke. Berarti mungkin kalau misalnya pasiennya nih dok punya infeksi paru gitu ya dok ya, kan sering batuk ya atau alergi gitu, berarti dia harus mengendalikan itu dulu ya dok, supaya hernianya nggak sering kambuh gitu ya dok. Bener. Jadi itu kalau ada pasien seperti itu jangan hanya terlena, juga kita harus terfokus untuk mengatasi hernia. Ternyata
batuknya tidak disembuhkan, nanti bakal jebol lagi. Nanti bakal jebol lagi, Iya. nanti operasi lagi berarti. Operasi lagi. Oke, wah, gimana nih kalau operasi berkali-kali, bahaya nggak nih dok kalau untuk hernia ini sendiri dok? Iya, kasihan ya, merugikan pasien juga ya. Kita harus operasi berulang, resiko infeksi, resiko pendarahan, dan jauh lebih sulit kita mengoperasikan hernia yang sudah pernah kambuh lagi, karena pasti struktur jaringan di dalamnya tidak sejelas dan sebersih ya operasi pertama. Oke, dok. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari Eyun 9727. Salam sehat dokter. Ya, Izin bertanya, saya didiagnosa hernia insisional, sudah dilakukan repair 4 kali dan dipasang mesh. Tapi masih menonjol, apakah harus operasi lagi dok? Ya, idealnya harus operasi ya, karena itu tadi, selama masih menonjol ada resiko terjepit dan terjerat. Ya, isi usus akan bisa resiko terjerat dan akan membahayakan pasien. Tetap harus dilakukan tindakan operasi lagi. Ya seperti itu, memang kalau sudah hernia berulang dikerjakan, memang penyembuhannya jauh lebih sulit dibandingkan operasi hernia pertama kali. Tapi bukannya nggak bisa disembuhkan ya dok, cuma memang lebih sulit dan lebih lama gitu ya mungkin recovery-nya ya dok? Iya, dan tergantung juga hernia insisionalnya, insisi di lokasinya di mana. Oh gitu, oke. Ya. Jadi ya kalau yang ini sebaiknya mungkin konsultasi datang langsung ya dok ya ke tempat dokter Singgi, karena kan memang harus dilihat dulu seperti apa nih penonjolannya gitu ya dok ya? Ya boleh. Tapi juga lebih baik ke dokter yang memang pernah melakukan tindakan atau operasi ke pasien, karena sudah tahu apa tindakan sebelumnya yang sudah dikerjakan. Jadi beliau atau dokter sebelumnya yang mengerjakan jauh lebih baik, karena sudah tahu sejarah dan riwayatnya, gitu ya. Sudah tahu waktu operasi pertama dan kedua dilakukan apa. Ketimbang harus ke dokter operasi yang baru. Jadi biar berkelanjutan gitu ya dok pengobatannya. Beliau pasti sudah jauh lebih tahu. Sudah tahu kondisi pasiennya. Mungkin ada lagi tim, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita tunggu dulu ya dok. Untuk pertanyaannya si hernia ini, karena memang hernia ini kan cukup banyak ya dok. Jujur aja kalau misalnya di IGD itu sering banget, misal pasien laki-laki ya usia udah 50 lah kadang seringnya ya, terus dia datang dengan kok ada benjolan nih di selangkangan ya dok, kalau orang-orang awam bilang. Terus itu seringnya dulu pernah udah keluar masuk, terus sekarang kok nggak bisa, terus jadi merah, bengkak, nah gitu. Jadi kita langsung konsul aja ke dokter bedah gitu ya dok. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, kalau suka angkat beban, saran yang baik untuk mencegah hernia bagaimana ya dok? Itu yang selanjutnya dok. Ya biasanya orang-orang di tempat fitness itu sudah tahu proteksinya ya. Mereka biasanya menggunakan semacam korset atau yang diikat di bebat di rongga perut itu, kemudian baru angkat beban. Ya tujuannya biar nanti tekanan di perut tidak langsung menekan ke bawah mengikuti gravitasi, sehingga dinding yang lemah nanti akan jadi jebol. Nah, usahakan juga kalau sebagai pemula untuk angkat beban yang berat tidak langsung dengan beban yang berat, tapi bertahap. Bertahap dulu, dan frekuensinya jangan terlalu banyak dulu. Yang penting teratur dan naik bertahap, itu jauh lebih aman ketimbang langsung memaksakan ke beban yang berat. Tetap pakai proteksi, semacam korset gitu ya, sabuk yang untuk fitness. Biasanya orang fitness sudah paham dan sering melakukan itu untuk proteksi. Berarti mungkin kalau yang untuk orang-orang fitness udah sering lihat ya dok korsetnya ya, dan cara penggunaannya. Kalau misalnya belum paham mungkin bisa konsultasi dengan instrukturnya yang ada di sana ya dok. Betul ya dok? Iya, oke. Ini ada lagi dok pertanyaan dok. Selanjutnya itu adalah kalau sering lompat apa bisa dok menyebabkan hernia? Wah, ini kayaknya kok kedengarannya kayak mitos ya dok, atau gimana nih dok? Apakah mitos atau fakta nih dok? Ya, sering lompat ya. Iya, sering lompat nih. Gimana nih? Siapa yang sering lompat? Kalau memang dinding perutnya sudah ada kelemahan, sering lompat akan meningkatkan resikonya. Tetapi kalau memang dasarnya dinding perutnya kuat,
tidak ada kelemahan. Ya walaupun lompat seperti atlet ya tidak ada masalah. Nah, Dokter, jadi kalau ya. memang sudah ada resiko, sudah ada kelemahan dinding, ditambah lompat-lompat akan meningkatkan resikonya. Oh Tapi bukan gitu. penyebab. Tapi bukan penyebab langsung Bukan ya penyebab. dok, hanya saja meningkatkan resiko terjadinya si hernia ini ya dok, Ya. karena kita kan nggak pernah tahu ya kekuatan si penyangga ini ya dok ya. Iya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih dok. Pemakaian celana dalam yang longgar saat berolahraga, apakah salah satu penyebabnya untuk terjadinya hernia ini dok? Nah, oke, ya tidak ada hubungan sama sekali ya. Celana dalam longgar sebenarnya bagus untuk sirkulasi Oke. pembuluh darah di sekitar buah zakar ya, testis kita, sehingga akan memperbaiki kualitas sperma karena suhunya jauh lebih Lebih rendah. rendah ya. Nah, itu keuntungannya di situ, tetapi tidak ada hubungan dengan resiko kejadian hernia. Oke. Kalau itu malah sebenarnya lebih bagus untuk sirkulasi ya dok ya, Iya, gitu. bagus. Tapi untuk hernia tidak ada teman-teman untuk penyebab langsung dari si hernianya. Ini sepertinya pertanyaan yang sebelumnya itu dari para laki-laki ya sebenarnya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang lain? Dari Sobat Ananda mungkin, mumpung kita masih ada sesi tanya jawab dengan Dokter Singgi. Silahkan tim. Oh iya, ada ya dok. Dok, kalau bayi bisa terkena hernia dok. Mungkin tadi udah dijawab ya dok, mungkin ada yang kurang jelas. Lalu pengobatannya apakah harus OP? Ini mungkin bayi sih ya dok. Kalau karena kita kan memang seringnya ngertinya hernia itu di dewasa. Kalau di bayi ini gimana ini dok? Ya, hernia pada bayi ada beberapa jenis. Ada yang hernia di dekat udel kita sebut sebagai hernia umbilikalis. Kalau itu masih ada tempatnya, kita tunggu sampai 1-2 tahun untuk tidak operasi. Tapi biasa kita kasih tahanan dulu di dekat udelnya. Biasa bisa ditindis dengan koin atau kasa yang diikat. Nah, kalau diharapnya nanti setelah perkembangan usia bayi naik sampai 2 tahun itu bisa menutup sendiri. Jadi tidak perlu operasi. Namun apabila sampai 2 tahun ke atas hernia atau tonjolan itu masih menonjol, akan kita pertimbangkan operasi. Nah, sedangkan hernia yang dekat lipat paha pada bayi, walaupun pada bayi itu tidak akan pernah menutup, harus dioperasi, tidak memandang usia. Dan kapankah harus dioperasi? Ketika kondisi bayi sudah optimal, tidak menunggu harus dewasa. Saat itu juga jika optimal, kita pikirkan untuk tindakan operasi. Oke, jadi tetap pakai prinsip semakin cepat semakin lebih baik ya dok ya. Walaupun bukan operasi emergensi ya. Ya karena memang tadi juga sudah dijelaskan ya dok, kalau hernia ini operasinya urgensi ya dok. Ya. Semakin memang ada waktu ya tidak usah ditunda. Oke, siap. Mungkin begitu tim. Ada lagi pertanyaannya? Oh iya, sepertinya banyak ini dok pertanyaannya, karena memang cukup banyak kasusnya dan banyak yang berminat ya. Iya, banyak yang berminat, terus kurang paham mungkin ya dok, karena sepertinya kok menakutkan sekali gitu ya. Oh ya. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan dok. Saya kesulitan BAB, berat badan naik turun, apakah bisa membuat hernia dok? Iya, itu pertanyaannya dok. Dari resiko yang disebabkan bisa sekali ya. Ada kesulitan BAB, tentunya mengedan yang keras ya. Ditambah dengan beban dari berat tubuh yang lumayan akan menekan, membuat tekanan di perut semakin lebih tinggi. Jawabannya ya kedua faktor itu bisa meningkatkan resiko terjadi hernia. Gitu meningkatkan resiko, tapi bukan penyebab hernia ya. Oke. Jadi sebenarnya yang meningkatkan resiko hernia ini banyak banget ya dok. Gitu. Cuma memang penyebabnya ya hanya itu gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi teman Sobat Ananda yang ingin bertanya? Oke. Atau sudah selesai? Sudah cukup? Tim? Iya? Oke. Ada lagi. Oh iya. Mungkin sudah cukup sekian dokter untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman Sobat Ananda yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Singgi bisa langsung ke Rumah Sakit Ananda dan bertemu dengan Dokter Singgi. Boleh tahu dok jadwalnya di Ananda jam berapa aja ya dok? Ya, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 dan jam 17 sampai jam 19.
kemudian untuk hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 pagi sih. Oke. Jadi itulah jadwal dari Dokter Singgi ya teman-teman, ada di pagi hari dan ada di sore hari ya. Jadi memang standby di Rumah Sakit Ananda. Seperti itu dokter, bagaimana sarannya untuk kesimpulan untuk tema kita hari ini dok? Ya. Ada kesan pesan gitu untuk pasien hernia? Ya, oke. Ya, itu saja. Apabila memang dari penjelasan dari saya ada gejala-gejala yang dialami oleh pasien seperti itu, untuk mohon jangan ditunda karena kita tidak bisa menebak nanti apakah bisa berkembang menjadi kondisi yang gawat atau tidak ke pasien itu sendiri. Dan dengan resiko-resiko tadi yang saya jelaskan, mudah-mudahan pasien atau masyarakat bisa jauh lebih tahu apa saja kiat-kiatnya untuk mencegah terjadinya resiko yang bisa meningkatkan terjadinya hernia itu sendiri. Oke, Ya. siap. Terima kasih banyak dokter Sama-sama. untuk kesimpulannya ya dokter dari hernia ini. Semoga dapat membantu teman-teman dengan informasi yang telah kami share dengan Dokter Singgi spesialis bedah kami tentang hernia. Jika Anda memiliki keluhan yang mengarah ke hernia, silahkan langsung konsultasikan kepada dokter kami, Dokter Singgi spesialis bedah. Dan untuk layanan lainnya di Ananda, jangan lupa kami juga memiliki klinik psikologi yang siap untuk membantu teman-teman untuk melakukan assessment ya teman-teman, tes kecerdasan atau misalnya ada keluhan kenapa anaknya hiperaktif atau hanya diem saja, itu bisa langsung ke klinik psikologi kami di Rumah Sakit Ananda. Kemudian kami juga sudah memiliki terapis wicara untuk teman-teman yang sudah terdiagnosa dan butuh untuk diterapi wicara bisa langsung ke Rumah Sakit Ananda. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini dan atensinya hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Dan kami cukupkan untuk Ananda Menyapa hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih, salam sehat dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto.